Intro, intro, intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau membagikan sedikit informasi yang saya tahu terkait dengan aplikasi Ajaib. Aplikasi Ajaib ini tersedia baik di iOS maupun di Android. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa saya ingatkan bahwa berinvestasi di dunia saham, di dunia kripto, di dunia forex itu sangat beresiko. Jadi teman-teman harus pastiin bahwa teman-teman paling tidak sudah melakukan riset kecil-kecilan, baik itu googling ataupun cek di YouTube, atau bisa tanya-tanya dulu dengan kerabat-kerabat yang mungkin sudah lebih dulu ya terjun di dunia ini. Oke, sekarang kita mulai reviewnya, yaitu aplikasi Ajaib. Jadi basically aplikasi Ajaib ini mempermudah kita untuk kita berinvestasi di dunia saham dan di dunia reksadana. Sebagaimana kita lihat, ini adalah tampilan depannya ya dari aplikasi Ajaib. Kalau teman-teman lihat di sini, saya sudah punya buying power kurang lebih sekitar 380 ribuan. Ini sebelumnya saya sudah top up. Nah, misalkan teman-teman lihat di sini, kalau diklik top up, oke, nanti ini bisa teman-teman top up ada pilihannya masing-masing ya. Ada melalui Bank BCA, OVO, GoPay, Dana, dan dompet digital lainnya. Artinya top upnya sederhana banget nih di Ajaib. Oke, kemudian teman-teman juga bisa mengedit watchlist nih. Seandainya ada saham-saham yang mungkin menjadi inceran teman-teman, tinggal bisa klik di sini, kemudian ketik nama watchlist, misalnya kita coba Sinsempe, kita simpan, kemudian kita kita tambah di sini. Kita klik aja ya, kita klik yang Sinsempe, kita tambahin watchlist di sini. Nah, ini bisa teman-teman cari nih, misalnya Telkom misalnya. Telkom, klik di favorit, watchlist, maka kita akan mendapatkan semacam nanti notifikasi ya kalau misalnya saham Telkom sedang bergerak. Oke, selain saham juga ada reksadana nih di tab sebelah sini. Oke, ini ada pilihan-pilihannya, nanti mungkin kita bisa cek lebih lanjut. Oh ya, ini penting juga nih bahwa di Ajaib ini sekarang kita bisa memesan saham-saham yang akan IPO. Nah, jadi kalau kemarin kita bisa melihat ada saham-saham seperti Buka, itu sudah bisa dibeli di di Ajaib gitu ya. Kita bisa klik. Nah, nanti akan muncul di sini penawaran IPO-nya, ada WMPP, ada TACE, ada Depo, oke, ada banyak lah. Oke ya, kita back dulu ke beranda. Oke, kalau dilihat di sini mungkin sudah cukup. Sekarang kita akan klik ke tombol cari di sebelah tombol beranda ini. Nah, di sini kita bisa melihat seperti tadi ya, ada penawaran IPO, kemudian juga kita bisa lihat di sini ada analisa saham terkini ya. Kita coba cek nih, analisa saham terkininya punya Adero. Nah, jadi ini salah satu mungkin keunggulan dari aplikasi Ajaib adalah ada semacam basic riset ya dari tim Ajaib untuk mempermudah kita menganalisa suatu emiten gitu. Tapi tetap harus dipastikan bahwa
jangan menjadikan ini sebagai sumber satu-satunya gitu, karena tetap kita harus bertanggung jawab terhadap uang kita sendiri gitu ya. Jadi di sini juga ada disclaimernya ya dari Ajaib bahwa resiko dan tanggung jawabnya adalah pribadi. Jadi walaupun Ajaib misalnya bilang beli gitu ya, atau eh, apa jual gitu ya, kita harus melakukan analisa sendiri ya. Analisanya bisa pakai metode fundamental, bisa pakai teknikal, atau bahkan bisa juga yang suka main pakai bandarmologi. Oke. Kalau ke bawah lagi ini ada saham-saham yang trending. Oke, ini juga ada pensortiran kategorinya ya, ada top value, top volume, top frekuensi. Oke, bisa kita lihat. Kemudian, nah ini juga ada ETF nih. ETF ini apa ya nyebutnya ya? Reksadana tapi rasa saham gitu ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih paham bisa tulis di kolom komentar, atau bisa juga cek di YouTube channel yang lain. Nah, gitu. Nah, kemudian ini juga udah ada per sektor ya. Kalau bisa kita lihat di sini ada sektor barang baku, ada non primer, primer, kesehatan, infrastruktur, transportasi ya. Sudah dikategorikan langsung oleh Ajaibnya itu sendiri ya. Oke, hampir lupa. Jadi juga bisa melalui indeks. Ini di kiri atas nih, indeks. Nah, kalau di indeks ini bisa kita pilih nih antara LQ45, terus JI ini kalau nggak salah Jakarta Islamic Index, ada IDX HIDIF 20, IDX 30. Jadi ini langsung disortir berdasarkan indeks. Kalau saya pribadi sih lebih suka ngelihatnya di LQ45 atau di IDX HIDIF 20. IDX HIDIF 20 itu berarti saham yang bagi dividen tinggi ya, high dividend. Di bawahnya kita juga bisa ngelihat nih ada running trade. Jadi ini live ya, tergantung koneksi teman-teman. Kalau koneksi internetnya cepet ya, running trade-nya juga akan berjalan cepat. Kemudian juga ada perbandingan dengan indeks global. Cukup lengkap ya, sepertinya kalau dilihat di sini. Ada komoditas juga. Kemudian kalau di sini ada mata uang juga dengan pairingnya ya, USD IDR, Euro IDR. Oke. Ini cukup lengkap kalau kita lihat di indeks. Kemudian kita ke bagian tab reksadana. Oke, ini juga sepertinya banyak juga nih jenis-jenis reksadananya nih, maupun juga manajer investasinya ya. Ada reksadana saham, pendapatan tetap, kemudian ada pasar uang, RDPU ya seperti biasa. Ada juga campuran. Oh ya, dia juga bisa, sortir melalui manajer investasinya ya. Jadi kalau emang ada yang sudah terbiasa dengan misalnya Trimegah, atau biasa dengan Majoris, atau dengan Maybank, juga bisa langsung dipilih. Nah, misal kita buka nih Selendra deh. Nah, ini tinggal langsung dipilih dan bisa hanya mulai dengan Rp10.000. Nah, ini buat alternatif teman-teman juga nih, dengan returnnya yang lumayan. 33% selama 3 tahun misalnya, berarti rata-rata 10% tuh ya per tahun ya untuk returnnya ya. Oke, ini juga bisa teman-teman sortir berdasarkan nama dan berdasarkan minimal investasi. Kemudian ada tab apa lagi? Oke, kita lanjut ke portofolio. Portofolionya memang masih kosong karena memang lagi saya kosongin nih buat konten ini. Jadi masih kosong ya. Nah, ini kemudian tab transaksi juga pasti masih kosong. Kemudian tab terakhir, tab kabar. Mungkin ini semacam news feed-nya ya. Tapi ini oke, ini lumayan update nih. Jam 2 siang tadi, Ipo Mitratel. Oke. Jadi ini lumayan lengkap juga beritanya di aplikasi Ajaib. Kemudian kita klik di komunitas. Oke. Ini ada keterangannya nih. Nah, ini mungkin kalau yang sudah pernah ngecek di YouTube, ada akun yang ngerti saham, Felicia Putri, Cici Feli nih ya. Ada ruang saham. Oke, banyak deh.
Jadi banyak ini, ada mungkin bisa di follow nanti buat temen-temen yang pengen update-update soal berita soal saham gitu ya. Kemudian, nah ini juga ada Mbak Zizi ini promosinya ini ya, grupnya tidak saham tidak seram gitu. Oke. Kemudian oke deh, kita balik lagi ke beranda nih. Jadi di sini kita langsung praktek beli ya. Oke, jadi mau beli apa nih sekarang ya? Kalau dilihat kan berarti kemampuan saya ini hanya sekitar 380.000. Nah, kalau di saham Indonesia itu kita bisa beli per lot, per satu lot isinya 100 lembar. Berarti mungkin kita bisa beli maksimal harga saham yang mungkin 300 rupiah ya. 300 rupiah per lembar. Jadi kalau 100 lembarnya itu akan menjadi sekitar kok 300 rupiah per lembar kali 100, 3.000. Oh, 3.000 juga bisa nih. 3.000 juga bisa. Jadi bisa bisa agak banyak range-nya. Mungkin itu bisa kita contohin. Kita cari ke sini lagi. Kemudian seperti yang saya bilang di awal, kalau saya suka ngelihatnya di IDX High Div 20 karena saya termasuk dividen hunter. Jadi setiap tahun tuh kita kalau emiten lagi atau perusahaan lagi berbagi dividen, kita bisa kecipratan juga. Jadi kita lihat di sini ada Adaro, ada Astra, ada BCA, BBNI. Oke. Rata-rata bergerak di sektor keuangan ya. Mungkin ada yang rokok, ada Indofood nih, ada Indosemen, tapi rata-rata memang ada KB Pharma juga. Jadi ini lintas sektor sebenarnya nih, ada Matahari, kemudian ada Telkom, ada Tower. Nah, kita coba berhubung nah agak unik nih ya. Kita bisa beli saham Sampurna. Nah, harganya hanya 1.000 rupiah dan hari ini kok nggak bergerak banyak ya. Nah, kalau di halaman tampilan seperti ini, ketika kita mau beli, kita juga bisa ngeliat order booknya, ya artinya permintaan dan beli maupun permintaan jual. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kita bisa ngeliat juga harga tertinggi di 52 minggu terakhir. Harga terendahnya juga hari ini open di 1.005, terendah di 995. Kemudian kalau di sini kita bisa ngeliat ada berita apa. Kalau beritanya kayaknya masih campur ya, tidak khusus tentang Sampurna ya, tidak khusus tentang HMSP. Kemudian di sini ada broker sumarinya. Nah, ini buat teman-teman yang suka pakai metode bandarmologi ini pasti favorit banget nih ya, broker sumari. Bisa disortir tanggal juga. Kemudian ada di tab analisis. Oke, sebentar. Nah, ini ada analisis mungkin teknikal, mungkin ini dari kontributor ya, kalau saya nyebutnya ya, mungkin kontributor bisa analisa, bisa kita ikutin, bisa juga enggak. Artinya ini kembali lagi berdasarkan riset kita masing-masing. Terus kalau kita back ke sini, key statistik. Oke, ini ada mungkin hasil riset dari Ajaib ya, status saham baik, valuasinya. Oh, ini detail-detailnya nih, teman-teman juga sudah disediakan langsung sama aplikasi Ajaibnya. Coba kita lihat teknikal. Nah, ini dia teknikalnya langsung 71% jual. Jadi sebetulnya ini tidak direkomendasikan untuk beli ya, cuman mungkin hanya sebagai contoh aja. Ya, ada indikator, ada moving average 10, 10E, ini EMA juga. Oke, ini lumayan lengkap yang disediain sama Ajaib. Kemudian ini dari sisi finansial, mungkin pelaporan keuangan ya, ini income statement, balance sheet, cash flow. Oke, bawah lagi ada apa? Habis. Kemudian ada corp action, dividen, RUPS, stock split, bonus stock. Oke, ini historinya ya, histori dari perusahaan HMSP ini. Kemudian di profilnya ya, profil perusahaan ya. Oke, jadi sebetulnya kalau dilihat dari tadi kesimpulan teknikal tuh jangan beli ya, jual gitu. Tapi demi contoh deh,
Demi contoh di konten ini kita beli, oke ya. Kita klik beli di sini. Oh, ini juga ada atur grafik nih. Mungkin bisa dilihat apa nih muncul ya. Mungkin nggak untuk charting ya. Oh ya, ini bener nih, langsung bisa dari ajaib juga. Bisa untuk charting teman-teman yang suka teknikal. Kemudian di sini ada atur grafik, bisa line chart, bisa candlestick. Oke, mungkin nyamannya kita di mana. Oke, sekarang kita coba beli. Tinggal kita klik beli di sini. Kemudian kita kasih limit ordernya. Itu adalah kalau auto order beli itu kita ngasih setting waktunya gitu ya. Karena ini kita sekarang mau beli, langsung kita limit order. Kita beli satu lot aja, satu lembar itu tidak sampai 100.000 nih teman-teman, cuman 99.500. Kita coba beli satu lot aja ya. Oke, di harga sekarang nih, harga 995 per lembar saham ya. Kita klik beli, kita klik beli lagi, konfirmasi order. Oke, ini tinggal kita lihat order. Open. Mungkin agak lama nih, karena tadi kalau kita lihat antriannya agak banyak ya. Antriannya agak banyak. Nah, kalau lagi proses seperti ini kita bisa cancel juga, kita bisa cancel order, atau kita bisa amen, kita bisa ubah juga. Oke, coba kita back lagi. Oke, ini masih apa namanya, masih posisi open ya. Mudah-mudahan kebeli. Mudah-mudahan kebeli. Karena buat contoh, sebenarnya kalau mau langsung beli sih bisa di angka 1000 ini sih ya. Kita coba ya. Nah, ini kita beli satu lagi dinilai 1000. Nilainya juga tetap satu lot, nggak apa-apa. Kita coba beli 1000 satu lot, yaitu cuman 100.000. Berarti sebungkus rokoknya Sampurna sekarang isi 16 berapa? 25.000. Berarti cukup dengan 4 bungkus rokok kita sudah menjadi pemilik saham Sampurna. Wah, kita sudah jadi pemilik Sampurna ini dengan modal 100.000 ya. Kita klik beli, kita klik that order. Nah, yang 1000 tadi langsung match ya, karena tadi memang kita beli di harga permintaan pasar. Untuk itu yang 995 ini saya cancel aja. Oke, karena kita sudah beli di harga 1000 tadi ya, biar cepet ya. Oke, sudah withdraw. Nah, sekarang kita klik di portofolio. Nah, kita sekarang sudah menjadi pemilik dari emiten HMSP atau perusahaan HM Sampurna Terbuka. Nah, ini detailnya, match ordernya. Nah, itu saya juga dulu pernah beli nih, kalau bisa dilihat di sini. Tapi itu udah saya beli dan saya jual gitu ya. Nah, ini kita beli lagi hari ini demi konten ini ya, demi konten. Oke, jadi sudah sah saya sebagai pemilik satu lot dari saham Sampurna ya. Jadi saya sudah menjadi pemilik dari saham Sampurna, bukan pemilik saham Sampurna, pemilik perusahaan Sampurna Terbuka HMSP ya, dengan total kepemilikan satu lot. Ya, kecil-kecilan dulu lah, mungkin bisa jadi 1 juta lot nanti ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.